Pemirsa, beralih ke informasi yang lain, jajaran Polres Denpasar mengungkap fakta baru terkait korban penyiksaan anak yang dilakukan tersangka Yohanes Paulus Manik Putra, 40 tahun. Pelaku asal Kupang, NTT tidak hanya mematahkan kaki bocah berusia 4 tahun itu, juga memukul bibir korban hingga 3 gigi depannya lepas. Hal yang lebih mengejutkan, tersangka yang merupakan pacar ibu korban itu ternyata juga mencabuli korban berulang kali. Hal tersebut disampaikan Kapolresta Denpasar, Kombes Bambang Yugo Pamungkas saat membeberkan perkembangan baru terkait kasus NY. Menurutnya tersangka Yohanes Paulus Manik Putra menganiaya korban, melakukan pencabulan tanpa sepengetahuan ibu korban. Tersangka diduga kuat melakukan pencabulan berdasarkan hasil dari visum yang dilakukan pihak medis. Tersangka melakukan tindak pidana perbuatan cabul dan kekerasan terhadap anak dan penelantaran pasal 76D JO pasal 82 atau 76C pasal 80 atau pasal 76B JO 77B Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan hukuman penjara minimal 5 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Dari situ kami melakukan pemeriksaan mendalam. Pada saat pemeriksaan mendalam ada 2 temuan baru ya, update. Yang pertama, pelaku itu ada tambahan memukul mulut korban yang mengakibatkan 3 giginya lepas, gigi depan. Kemudian pelaku melakukan pencabulan. Ketua KPPAD Bali, Niluh Gede Yastini berharap penanganan kasus ini dipercepat karena menyangkut anak. Selain itu, pihaknya juga melakukan proses pemulihan kondisi korban secara psikologi karena memiliki masa depan panjang dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Kita berharap bahwa proses ini nanti bisa berjalan dengan cepat gitu ya, dan anak kita juga segera mendapatkan pemulihan. Selain itu, Ketua Yayasan Lentera Anak Bali, Dr. Ana Agung Sri Wahyuni, SPKJ, mengungkapkan pihaknya bergerak di bidang pencegahan dan penanganan anak sebagai korban tindak kekerasan, termasuk penelantaran. Oleh karena itu, yayasan ini mempunyai atensi besar terhadap kasus anak seperti dialami korban. Jadi gitu ya, kenapa ibu sampai membiarkan terjadi kekerasan pada anak kandungnya? Karena di sini kondisinya adalah ibu dalam kuasa asuh karena dia tidak berdaya. Jadi makan sama-sama tidak makan ketika dia punya. Sementara perwakilan UPTD PPA Kota Denpasar, Putu Anggreni, menyampaikan pada prinsipnya terkait kasus ini pihaknya berkoordinasi cepat, aparat desa langsung bergerak menyelamatkan korban dan akhirnya bertemu ayah kandungnya. Rai Swantara, Bali TV.